Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah salah satu model pembelajaran inovatif yang disarankan pemerintah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Model pembelajaran ini memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah atau problem solving. Sebagai pendidik, dalam menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, kita berperan sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa kita dan juga sebagai motivator yang mendorong siswa kita untuk selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Praktik pembelajaran berbasis proyek ini masih sangat jarang dilakukan di sekolah dasar karena mengingat waktu yang diperlukan dan tenaga yang dibutuhkan cukup besar. Namun, apabila dilakukan, pembelajaran berbasis proyek ini mampu memberikan hasil yang berdampak dan bermakna bagi siswa kita. Implementasi pembelajaran berbasis proyek membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pemilihan materi atau topik dalam pembelajaran juga memengaruhi terlaksananya pembelajaran berbasis proyek ini. Tidak semua materi dapat menggunakan model pembelajaran ini sehingga guru harus benar-benar merencanakan pembelajaran yang sesuai agar hasil yang diinginkan dapat dicapai. Jangka waktu yang lama membutuhkan peran guru untuk selalu memantau perkembangan dan kemajuan siswa dalam proyek. Apalagi bagi siswa sekolah dasar yang pada dasarnya masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan dalam melakukan perencanaan serta pelaksanaan dalam pembelajaran proyek. Kemudian, perbedaan karakteristik siswa sendiri menjadi tantangan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Siswa dengan perbedaan gaya belajar, perbedaan tingkat kognitif, dan perbedaan minat akan membutuhkan motivasi yang terus-menerus dari guru agar tetap bersemangat dalam menjalankan proyek sehingga mereka tetap berada pada timeline atau tenggat waktu yang dibutuhkan. Selain itu, peran seluruh warga sekolah dan juga orang tua diperlukan untuk ikut mendampingi siswa dalam proses pembelajaran berbasis proyek ini. Mereka bisa membantu siswa melalui keseluruhan proyek, dari awal perencanaan sampai menghasilkan sebuah produk. Pada awalnya, saya meminta siswa mencari ide untuk memaksimalkan potensi di wilayah WK. Anak-anak memiliki ide, mereka ingin membuat sebuah bazar makanan dan minuman yang bahan mentahnya diambil dari bahan alam dari Kabupaten Waikanan. Menurut mereka, dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi akan meningkatkan nilai jual yang berdampak pada penghasilan daerah. Saya membagi mereka dalam kelompok, kemudian meminta mereka untuk menentukan apa yang akan mereka buat dalam bazar. Selanjutnya, mereka membuat sebuah proposal mengenai tujuan, pembagian tugas, timeline kegiatan yang akan mereka lakukan, alat dan bahan yang mereka butuhkan, serta anggaran dana yang dibutuhkan. Setelah proposal siap, mereka mengajukan permohonan bantuan dana pada orang tua masing-masing sebagai latihan apabila suatu saat nanti mereka mengelola sebuah acara. Kemudian mereka melakukan proyek sesuai dengan timeline yang mereka buat dalam kelompok dengan monitoring dan pendampingan dari guru juga orang tua. Guru juga memberikan motivasi apabila semangat siswa mulai menurun. Siswa dibantu orang tua mempersiapkan alat dan bahan, memilih kemasan yang sesuai dengan komitmen sekolah, yaitu tanpa bahan dasar plastik, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kelompok masing-masing. Pada hari pelaksanaan, siswa menggelar bazar yang dihadiri oleh seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah turut bersenang-senang dalam proyek yang digagas kakak-kakak kelas 6 ini. Bazar berjalan dengan baik, semua dagangan habis terjual, dan keuntungan membuat mereka tersenyum bahagia. Langkah terakhir bagi siswa adalah menyusun laporan hasil kegiatan, termasuk refleksi dan evaluasi di kelompok masing-masing. Kemudian, hasilnya mereka presentasikan di depan kelas. Bagi siswa sendiri, pelaksanaan proyek ini sangat berdampak, bermakna, dan menyenangkan. Mereka bahkan ingin melakukannya lagi setelah proyek ini berhasil.
Dari sisi ketercapaian tujuan pembelajaran, ke-15 siswa saya mampu mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan asesmen rubrik yang saya lakukan. Pengetahuan yang mereka dapatkan juga bertahan lama dalam ingatan mereka. Pada saat ujian, mereka mampu menjawab permasalahan mengenai cara memaksimalkan potensi di daerah dengan baik. Untuk keluarga sekolah, mereka juga ikut bersenang-senang dalam bazar yang diadakan. Mereka juga ingin melakukan seperti yang dikerjakan kakak kelasnya. Rekan guru pun ikut terinspirasi untuk melakukan pembelajaran proyek sederhana di kelas mereka masing-masing. Pembelajaran berbasis proyek memang membutuhkan jangka waktu lama dan tenaga yang cukup besar, tetapi hasilnya juga berdampak kepada siswa. Pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa juga ikut meningkat. Beranilah untuk memulai hal baru, hadapi tantangan yang ada, rencanakan strategi yang sesuai, lakukan refleksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki diri, menjadi garda terdepan kapal besar pendidikan Indonesia bernama Merdeka Belajar.